Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya. Mengejutkan, mantan pendukung Jokowi ungkap pengakuan ya ketum parpol ya. Kalau dukung Anies Baswedan kami akan hilang. Wah ya, satu persatu sudah mulai ketahuan ya. Bagaimana cara-cara rezim ini begitu kan ya untuk menggagalkan Anies Baswedan ya capres di 2024. Ternyata kalau kita ditarik ya ke benang merahnya terkait dengan demokrasi, ada ketakutan besar pada rezim-rezim hari ini begitu. Ternyata terbukti hari ini ya apa yang saya sudah sampaikan sejak dulu bahwa ya bisa saja istana sudah mulai ketakutan dan para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita ya akan hilang ya ketika Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ya bedalah antara petugas partai dengan petugas rakyat. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya, petugas partai itu ya lebih condong ya kalau ya harus mengikuti apa yang disampaikan tuannya begitu kan ya. Apalagi terkait dengan oligarki ini begitu. Tergantung siapa sponsornya, siapa yang mau memesan begitu kan ya. Yang namanya petugas partai ya seperti itu begitu kan ya. Ketika dia menjadi presiden ya apapun dia semuanya petugas partai begitu, berbeda dengan petugas rakyat ya, apa yang disuruh rakyat dia dikerjakan begitu. Bayangkan ya, publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini agak menarik begitu, seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Mengejutkan, mantan pendukung Jokowi ungkap pengakuan ketum parpol ya, kalau dukung Anies Baswedan kami akan hilang ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini diantaranya yang bisa mengalahkan Anies adalah kecurangan dan itu sekarang udah dimulai. Artinya Anies bakal kalah. Ya tentu kita semuanya itu adalah ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan seorang birokrasi, bukan ada di tangan seorang presiden dan semuanya begitu kan. Kalau rakyat tidak menginginkan tidak akan pernah menang begitu kan. Buat apa ada kemenangan tapi bukan keinginan masyarakat begitu. Bisa hancur negara kita begitu ya. Otoritas itu semua ada di rakyat begitu ya. Gue yakin walaupun Ganjar disokong oleh Pak Jokowi tetap aja dia akan kalah dukungan sama Pak Anies Baswedan karena Anies diundang ya didukung oleh rakyat yang ingin ada perubahan di negeri yang tercinta ini. Ya bravo for Anies Baswedan. Haha, betul sekali begitu ya. Pemilu di Indonesia ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan hasil SDA. Kita yang melimpahkan rakyat harus paham itu. Semua capres pasti bicara dan sejahterakan rakyat. Tapi ada yang nggak yang berpikir bisa nggak ya kelola sendiri ya. Partai atau elit mah bisa dibeli men ya dengan cara apapun. Tapi kendalikan tetap saja cukong. Ya bisa saja begitu kan ya. Dulu ya Andi Arief mengatakan ada kekuatan besar ya. Ternyata terbukti hari ini begitu ya. Dengan adanya kondisi-kondisi seperti sekarang ini, bagaimana Anies Baswedan tidak punya posisi di situ begitu. Partai Demokrat lalu kemudian dibegal. Ini ditawari ini ditawari itu begitu ya. Apalagi ya presiden ya ikut-ikutan masalah capres-capres seperti ini begitu. Kita itu pemilihan langsung, sejak kapan pemilih bisa diatur oleh ketua partai ya. Biar saja ketua partai pada ngumpul di sana, tapi rakyat pilih di mari ya. Kadang ketua partai so yes, andai ada teknologi cukup mumpuni bisa dipercaya, bahkan kita nggak perlu partai lagi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini santai, masih banyak waktu, semua akan berubah. Jadi akhirnya permainan masih dimulai. Akhirnya sangat diyakini semua menginginkan perubahan ya. Tak ada kekuasaan yang abadi. Yang jelas tak ada kawan sejati dan tak ada musuh sejati dalam politik. Santai aja ini. Orang jahat tidak akan lama ya umurnya, percayalah. Nggak mungkin manusia bisa kuat menutupi kejahatan, mempertahankan kebenaran saja. Harus ada kekuatan. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Mengejutkan, mantan pendukung Jokowi ungkap pengakuan ketum parpol ya, sebut kalau dukung Anies Baswedan kami akan hilang. Wah, luar biasa begitu ya. Benar-benar ditakuti hari ini Anies Baswedan begitu ya. Kenapa kalau Anies Baswedan tidak bisa bekerja kok bisa ditakuti? Kan itu pertanyaannya begitu ya.
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang merupakan mantan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 yang mengeluarkan analisa panjangnya mengenai kontestasi Pilpres di 2024. Denny soal kandidat capres kuat dari luar lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Anies Baswedan. Menurut Denny, di tengah penjajakan yang sedang dilakukan oleh tokoh partai politik, ada kekhawatiran jika menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Bahkan ketika saya menawarkan bantuan hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu di 2024 sang pimpinan parpol mengatakan kami bisa bekerja sama. Syaratnya hanya satu, Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres. Jelas, Denny dalam rilisnya dikutip dari integritylawfirm.com Lebih lanjut, Denny menjelaskan sang ketum parpol mengungkapkan harus mengambil pilihan terkait sikap pendukung capres. Wah, ini luar biasa begitu kan, tantangannya luar biasa. Kenapa Anies Baswedan, lalu kemudian kalau ada di birokrasi harus Anies Baswedan dijauhi? Itu yang menjadi pertanyaan. Bukankah kita itu adalah demokrasi dengan nalar pikiran yang sehat, dengan nalar-nalar yang kemudian kredibel, independen begitu kan Inilah demokrasi, mau milih si A, si B dan si C, terserah begitu Jadi artinya kalau kita melihat dengan perkembangan-perkembangan seperti ini, bagaimana dengan di era Soeharto begitu kan? Apakah lebih kejam daripada hari ini begitu? Semua orang mendukung di sini lalu kemudian ditindak seperti itu begitu kan? Jelas apa yang disampaikan oleh Profesor Denny ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi hari ini itu diungkapkan dalam kondisi ini begitu. Tulisannya sangat luar biasa di situ begitu Lebih lanjut, Denny menjelaskan sang ketum parpol mengungkapkan harus mengambil pilihan terkait sikap pendukung capres. Masih menurut Denny sang ketua parpol sang ketum parpol mengaku tidak akan memilih Anies untuk menyelamatkan partai Ketika saya bertanya mengapa demikian, sang ketum menjawab saya memikirkan dan menyelamatkan partai sambil tersenyum penuh arti Padahal Denny mengaku sudah mengingatkan bahwa partai tersebut konstituennya mayoritas lebih mendukung Anies Baswedan, yang mana artinya tidak mendukung sama saja membuat partai mengalami kerugian. Lanjut Denny, sang ketum parpol tetap tidak mau mendukung Anies karena menganggap diri dan partainya akan hilang. Wah, ada siapa begitu? Itulah yang kemudian ketika partai atau ketum partai menjadi menteri di situ begitu masuk dalam pusaran rezim di bawah kendali Pak Jokowi di situ. Akhirnya mau tidak mau akan hilang kalau dia mendukung begitu kan Bisa saja di reshuffle, bisa saja diungkap beberapa kasus-kasus yang kemudian terjerat begitu Ini sangat menarik sekali begitu Artinya kalau dia mendukung Anies Baswedan, maka kemudian akan ditunjuk sebagai atau bisa direshuffle atau apa. Ini akibatnya kalau bergabung dengan orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar begitu Apalagi konstituennya, di bawahnya, relawannya, bahkan partisipannya yaitu mendukung Anies Baswedan. Bayangkan kalau dia mendukung Anies Baswedan di bawahnya, lalu kemudian ketua partai takut kepada rezim itu, akhirnya dengan jabatan-jabatan yang dimiliki, mau tidak mau kita harus dukung itu, walaupun di bawah terserah mau dukung si A, si B dan si C, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini apa? Ketua partai masih takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Bayangkan ini sangat ngeri sekali begitu. Tulisan-tulisan seperti ini wah luar biasa begitu bisa mengungkap ini semua begitu. Bahkan saat diingatkan konstituen mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan dan jika tidak memilih Anies maka ada risiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR. Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan kalah setelah pemilu di 2024. Tapi kalau itu memilih Anies, kami akan kalah sejak sekarang, katanya sambil tersenyum Bahkan Denny mengatakan kemungkinan beberapa petinggi parpol punya dugaan borok kasus korupsi Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus Doren, dan lainnya. Ada juga tokoh yang menyiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bahkan bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal seharusnya harga lebih dari 500 miliar. Denny mengatakan ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan maka dia berisiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta seorang pimpinan parpol digeser. Salah satunya alasan karena diketahui beberapa kali bertemu dengan calon-calon presiden yang tidak disenangi oleh Jokowi. Sudah ketahuan sekarang ternyata Jokowi ini dibalik ini semua begitu kan. Apa yang disampaikan dari
Profesor Denny ini saya melihat bahwa ada kekuatan besar dari Ramsey ini dan itu dikendalikan oleh seorang presiden begitu ya. Bayangkan urusan copres-capres saja presiden ikut-ikutan masalah ini. Ya, tidak netral begitu kan. Apakah ini akan lebih kejam daripada Soeharto begitu kan? Ini menunjukkan apa? Ini negara demokrasi. Bayangkan begitu ya. Saya mengutip aja dari apa yang disampaikan oleh si Profesor Denny ini dalam tulisannya begitu kan. Kalau seperti ini sudah jelas bahwa semua ketua partai takut ya. Kalau tidak ada kasus, ngapain kita harus takut kepada Jokowi? Kan begitu logika kita. Mau di reshuffle terserah, mau apa terserah begitu kan. Jadi seorang ketua partai itu adalah berani mengungkapkan ya demi konstituennya, demi bawahannya, demi relawan-relawannya, bagaimana suara itu akan bisa ya eksis di parlemen, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada rezim-rezim hari ini. Kan begitu logika kita begitu kan. Kalau sudah tidak lolos di parlemen ya bagaimana untuk membangun kembali ya citra kembali, kepercayaan kepada masyarakat. Itu yang diharapkan begitu kan. Lebih saja yang menurut saya pribadi ya, lebih baik mengorbankan ketua umum ya di reshuffle daripada konstituennya hilang begitu, tidak mendukung apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau di jatah menteri ya dibandingkan jatah menteri dengan konstituen pemilihannya, lebih baik ya memilih konstituennya karena yang menjadi solid besar dari sebuah partai ya agar tidak gagal yaitu adalah konstituennya begitu. Bayangkan Hanora, PBB, bayangkan begitu ya tidak lolos di parlemen, bagaimana nasibnya mereka begitu kan ya, hanya sebagai partai pendukung begitu, bukan partai pengusung. Artinya bedanya kalau partai pengusung ini punya kekuatan dalam struktural, sedangkan partai pendukung tahu sendiri ya hanya dukung sana sini seperti PSI ya, hanya nebeng sana sini begitu kan ya. Inilah yang menjadi kekuatan besar. Kalau bisa, kalau menurut saya pribadi ya jangan sampai ya konstituennya itu dikorbankan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.